Kembali lagi di channel Kertas Hitam, channel yang membahas tentang kasus kriminal yang pernah terjadi, yang sudah terpecahkan maupun yang masih menjadi misteri. Jangan lupa like, comment, and subscribe ke channel ini supaya kita makin semangat bikin konten-konten tentang kasus kriminal untuk menemani malam-malam kalian. Kita upload video baru setiap hari Senin dan Kamis, jadi jangan lupa nyalain loncengnya supaya dapat notifikasi video baru dari kita. Buat teman-teman yang pengen request tentang kasus apa yang mau dibahas, bisa DM langsung ke Instagram kita di bawah ini. Kali ini kita akan membahas tentang sebuah kasus kematian yang sangat tragis yang pernah terjadi pada November 2009. Kasus tentang orang yang kehilangan nyawanya ketika mengeksplorasi sebuah gua. Bagaimana kasusnya? Tonton video ini sampai selesai. Terkubur hidup-hidup di Gua Nati Pati Cave. Kisah tragis John Edward Jones yang tak pernah keluar. Kadang, petualangan yang kita kira akan penuh dengan keindahan justru berakhir jadi kisah mengerikan yang tak pernah bisa dilupakan. Bayangkan, kamu menjelajahi gua yang sangat gelap, tubuhmu terhimpit di celah batu yang sempit. Nafas semakin sesak dan kamu sadar, kamu nggak akan pernah bisa keluar lagi. Inilah kisah nyata tragis yang dialami oleh orang bernama John Edward Jones, seorang petualang muda yang terjebak hidup-hidup di Gua Nati Pati, dan jasadnya masih ada di sana hingga hari ini. John Edward Jones dibesarkan dalam keluarga yang mencintai petualangan. Sejak kecil, ayahnya sering mengajak John dan adiknya Josh menjelajahi gua-gua di Utah, Amerika Serikat. Mereka belajar mencintai kedalaman bumi dan menikmati keheningan kegelapan di dalam gua. Aktivitas ini bukan sekedar hobi, tapi menjadi tradisi di keluarga, semacam warisan keberanian dari sang ayah kepada anak-anaknya. Tahun 2009, John yang sudah berusia 26 tahun memutuskan untuk kembali ke hobi lamanya. Ia sudah menikah, punya seorang putri berusia 1 tahun, dan tengah menempuh pendidikan kedokteran di Virginia, Amerika Serikat. Bersama Josh, adiknya, dan beberapa teman yang lainnya, ia ingin melepas stres menjelang acara Thanksgiving dengan cara yang tidak biasa, yaitu menjelajahi Gua Nati Putih, gua sempit yang terkenal di Utah, Amerika Serikat. Malam itu, tanggal 24 November 2009, mereka masuk sekitar pukul 8 malam. Mereka semua masuk ke dalam gua itu tanpa mengetahui bahwa malam itu akan menjadi malam terakhir bagi John Edward Jones. Sekitar 1 jam setelah masuk ke dalam gua, John mencari area gua yang dikenal dengan sebutan The Birth Canal, lorong sempit yang hanya bisa dilewati dengan cara merayap dengan pelan. Ia yakin sudah menemukannya. Tanpa berpikir panjang, ia merayap masuk ke dalam lubang tersebut terlebih dahulu dibanding teman-temannya, menekan tubuhnya dengan nafas yang ditahan agar bisa lewat. Tapi beberapa menit kemudian, John sadar bahwa dia telah salah jalan. Lorong itu bukan The Birth Canal yang dia tujui sebelumnya, tapi jalur yang lebih sempit dan sayangnya jalur buntu. Ketika ia mencoba mundur, tubuhnya tak bisa digerakkan. Ia mencoba menarik nafas dalam-dalam untuk memutar badan, tapi dadanya membusung dan klik. Ia terhimpit secara total. John benar-benar terjebak. Posisinya menunduk ke bawah dengan dada menekan batu dan tangan terhimpit di bawah tubuhnya. Adiknya, Josh, yang menemukan John pertama kali, mencoba menarik betis John, tapi justru membuatnya semakin tergelincir masuk ke dalam lubang yang posisinya berada di bawah itu. Tidak lama, Josh segera keluar untuk mencari bantuan. Tapi untuk sampai ke lokasi John, tim penyelamat harus menyepuh jarak 400 kaki ke dalam gua dan 100 kaki di bawah permukaan tanah. Bantuan datang, termasuk seorang penyelamat bernama Susie Motola. Tapi saat tiba, John sudah terjebak lebih dari 3 jam. Mereka berusaha keras membuat sistem katrol dan tali untuk menarik tubuh John keluar. Tapi ruangnya terlalu sempit. Setiap kali mereka menarik tubuh John, tubuhnya justru makin terjungkal, tersangkut di batu ke arah ke bawah. Sementara itu,
posisi John yang menunduk membuat darah menumpuk di kepala dan dadanya. Waktu terus berjalan dan kondisi John semakin lemah. Selama 27 jam penuh, tim penyelamat mencoba segalanya, tapi semuanya gagal. Pada malam 25 November 2009, John dinyatakan meninggal dunia akibat serangan jantung. Tubuhnya sudah tidak kuat lagi menahan posisi itu selama berjam-jam. Tim penyelamat mencoba mengeluarkan jasadnya, tapi mereka sadar bahwa itu mustahil. Akhirnya dengan berat hati, Gua Nati Pati disegel untuk selamanya dengan tubuh John masih di dalam sana. Kini pintu gua itu ditutup dengan beton dan di sana terpasang sebuah plakat In Memory of John Edward Jones yang bertuliskan nama yang dimaksudkan sebagai kuburan daripada John. Kisah John Edward Jones jadi pengingat bahwa alam sekecil apapun celahnya tetap punya kekuatan yang tak bisa diremehkan. John bukanlah petualang yang amatir. Dia sudah sangat berpengalaman. Tapi satu kesalahan kecil di ruang sempit bisa mengubah segalanya. Sejak tragedi itu, Gua Nati Putih ditutup permanen dan dijadikan semacam makam bawah tanah. Bagi sebagian orang, kisah John adalah tragedi, tapi bagi keluarganya itu juga simbol keberanian dan cinta pada alam yang begitu mendalam. Dan pada akhirnya, gua itu kini benar-benar menjadi tempat beristirahat dalam kedamaian bagi John. Itulah kisah dari John yang terjebak di dalam gua dan tidak bisa dikeluarkan sampai dia menghelakan nafas terakhir. Itulah teman-teman video kali ini. Kalau teman-teman suka bisa langsung komen di bawah. Jangan lupa selalu pantengin channel kita setiap hari Senin dan Kamis. Sekarang kita selalu upload video-video baru. Jangan lupa like, komen, dan subscribe supaya kita makin semangat bikin konten-konten tentang video kasus kriminal untuk menemani malam-malam kalian. Buat teman-teman yang mau request video apa yang kita bahas, bisa DM langsung ke Instagram kita di bawah ini. Thank you for watching.